Assalamualaikum, halo YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Apa kabar nih teman-teman? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu ceria. Oke, di video kali ini kita bakal bahas seorang musisi alias pemain gitar yang boleh dibilang cukup misterius. Tiba-tiba dia menghilang dari bandnya dan ya sempat ada kabar, bukan ada kabar sih, sempat ngeluarin beberapa album, tapi setelah itu gak ada kabar sama sekali. Apakah dia masih main musik atau malah jualan cireng? Gak bercanda. Oke, kali ini kita bakal bahas seorang gitaris yang sempat bergabung dalam sebuah band yang cukup fenomenal, yang sudah mengeluarkan single-single yang mendunia. Ya, band ini juga merupakan salah satu band besar di dunia yang sampai sekarang hits-hits mereka masih kedengeran di mana-mana. Oke, kita bakal bahas Izzy Stradlin dari Guns N' Roses. Cerita kita mulai dari video klipnya Guns N' Roses yang berjudul Don't Cry. Kita nggak ngelihat Izzy di situ. Dan katanya personil Guns N' Roses juga nggak tahu gitarisnya kemana. Dan pada November 91 akhirnya resmi diumumkan kalau Izzy Stradlin keluar dari Guns N' Roses. Mereka sedang ada di puncak ketenaran. Ya, Guns N' Roses pada saat itu benar-benar lagi mendapatkan perhatian dari dunia musik. Album Appetite for Destruction benar-benar membuat mereka menjadi raja di dunia musik. Tapi itu tidak membuat keputusan Izzy untuk pergi melemah. Dia ingin tetap cabut dari band dan gak ada yang bisa menahannya. Ya, lahir dengan nama Jeffrey Dean Isbell pada tanggal 8 April tahun 62. Lahir di sebuah desa yang cukup sepi yang bernama Lafayette. Ya, Izzy sendiri sudah mengenal musik sejak dari kecil. Pengaruh terbesar datang dari neneknya yang memberikan seperangkat drum. Jadi, alat pertama yang dimainin Izzy itu bukan gitar, tapi drum ya. Ya, berteman dengan Axl Rose alias Bill Haley dari zaman mereka SMP. Ya, sebenarnya pas keluar dari Guns N' Roses, Izzy Stradlin bukan berarti diam-diam aja alias nggak main musik. Dia sempat bikin bandnya sendiri, namanya Izzy Stradlin and Juju Hounds, dan sempat bikin satu album. Sejak akhir 90-an, Stradlin telah merilis 10 album solo. Dia kembali lagi untuk menjalani beberapa tour Use Your Illusion tahun 93, menggantikan sementara Gilby Clarke karena cedera tangan akibat kecelakaan motor. Ya, tentunya setelah Axl meminta kembali, ya teman dari kecil ya. Dan Izzy satu-satunya personil yang tidak setuju pada saat pemecatan Steven Adler. Dan beberapa kali jadi tamu di Guns N' Roses Tour Chinese Democracy. Tentunya berduet membawakan lagu-lagu lawas GNR. Dia juga menyumbangkan beberapa lagu untuk album baru GNR yang sedang dalam produksi. Ya, dalam sebuah wawancara, Izzy pernah ditanya kenapa ia memutuskan keluar dari Guns N' Roses di puncak ketenarannya. Ya, jawabannya bisa dimaklumi oleh sebagian besar fans. Izzy ingin sembuh dari kecanduan narkotika dan alkohol. Dua benda itu memang nyaris menyeret Izzy ke palung terdalam dalam hidupnya. Ya, karena alkohol dan obat-obatan terlarang ini yang bikin beberapa masalah di hidupnya. Berantem sama pramugari, ditangkap sama polisi. Momen-momen seperti itu yang membuat Izzy sadar ia makin melenceng jauh dari tujuan awalnya, yaitu bermain musik dengan riang gembira. Ya, kenangnya mungkin sekitar tahun 89 adalah titik terendahku. Aku bilang kepada personil, aku harus berubah, ini nggak cocok untukku. Sejak 89 hingga 91, aku sudah sembuh 3 tahun. Kami sedang mengerjakan Use Your Illusion dan kami tour. Di 91 itu tiba-tiba aku berpikir, aku harus berubah, harus cabut, cukup sudah. Ini sudah di luar kontrol, katanya dalam sebuah wawancara. Ya, waktu manajemen Guns N' Roses mengeluarkan statement kalau Izzy keluar, sebenarnya banyak spekulasi tentang Izzy. Ya, Izzy dianggap membenci tur panjang yang dilakukan bandnya. Beberapa orang beranggapan bahwa Izzy sudah tak betah lagi, yang membuat ia memilih tur naik bus.
berpisah dari rombongan band yang naik pesawat pribadi. Ya, sebenarnya ia tak benci tur dan main musik. Yang ia benci adalah sikap primadona personil band. Tentu saja nama primadona itu adalah Axl Rose. Ya, diakui atau tidak, keluarnya Izzy adalah titik balik Guns N' Roses. Dipecatnya Steven Adler pada tahun 90 tak membuat band ini macet. Mereka dapat Matt Sorum yang secara teknik bisa dibilang lebih lengkap ketimbang Adler. Walau secara personal, saya adalah tim Adler, kata Izzy. Tapi keluarnya Izzy jelas berbeda. Dia adalah peletak pondasi bagi musik Guns N' Roses. Jika Slash adalah cat tembok mahal, Izzy adalah tembok yang membuat Slash punya manfaat dan menampakkan diri bahwa ia adalah cat mahal. Terlebih lagi, Izzy adalah seorang penulis lagu yang kerap dilupakan publik. Ya, lagu kayak Move to the City, Used to Love Her, Passion, Don't Cry, You Ain't the First One, You Ain't the First, dan Pretty Tied Up, dan satu lagi 14 Years yang mengisahkan persahabatannya dengan Axl yang hancur. Maka ketika Izzy benar-benar keluar, Guns N' Roses bisa dibilang tamat. Setelah double album Use Your Illusion, Guns N' Roses hanya sempat merilis The Spaghetti Incident. Ya, album ini isinya cover-coveran lagu dari musisi-musisi lain ya. Ya, setelah keluar dari Guns N' Roses, Izzy menjalani hidup santai yang ia cari. Ya, ia jarang tampil di media. Walau sempat beberapa kali tampil di konser Guns N' Roses pada tahun 93, ia sempat keliling Amerika Serikat dengan naik motor, bahkan pernah membuat sirkuit motocross di Indiana. Ya, walaupun tahun 2016 Guns N' Roses sempat reunian, tapi Izzy nggak mau ikut. Bahkan fans Guns N' Roses sempat ngamuk, minta Izzy untuk ikut tur reunian. Ya, tapi Izzy tetaplah Izzy. Seorang pemuda dari kota kecil yang sempat hanya punya kampus sebagai tujuan wisata utama. Ia pernah menjalani hidup tenang dan jauh dari hiruk pikuk. Dan ia tak keberatan menjalaninya lagi hingga ia mati kelak. Ya, Izzy sepertinya membuktikan bahwa dalam industri yang haus lampu sorot, ada sosok sepertinya yang seolah mengacungkan jari tengah pada semua ketenaran. Dan tentu saja, tanpanya, Guns N' Roses tak akan pernah sama lagi. Tak akan pernah. Ya, Izzy Stradlin memilih untuk menjauh dari spotlight. Alias dia memilih untuk hidup tenang di luar kehidupan hingar-bingar band. Ya, di satu sisi keputusan ini pasti amat disayangkan ya, apalagi sama penggemarnya Guns N' Roses. Tapi sekali lagi, ya, ini hidupnya Izzy. Ya, dia lebih nyaman hidup dengan kesehariannya. Oke, itu dia video kali ini tentang Izzy Stradlin, dan mudah-mudahan cukup memberikan informasi yang berguna bagi para pendengar dan pelihat. Apa coba? Oke, saya Al pamit, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.